Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon keikhlasan jamaah sekalian, memohonkan kepada Allah SWT bagi kesejahteraan dan kesehatan salah seorang ketua jamaah kita, Puan Hajah Ramah Ramli, yang nampaknya belum pulih sepenuhnya. Mudah-mudahan berkat doa yang kita akan panjatkan, Allah sentiasa memberikan yang terbaik bagi beliau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti apa yang Allah pilihkan buat hamba-Nya yang bertawakal kepadanya, itulah yang terbaik. Walaupun mungkin pilihan terbaik yang Allah pilihkan buat kita, seringkali kita belum dapat memahaminya. Itu tak jadi masalah. Tapi jangan sampai kita meragui akan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik buat kita. Jadi kita sisihkan sedikit masa sebelum kita teruskan kajian kita, mendahkan tangan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, khasnya bagi kesejahteraan tua jamaah kita yang berbahagia, Puan Hajah Rahmah Ramli, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyyatuhu wa sirruh. Allahumma inna ibaduka du'afa ji'naka mukirrina bidunubina fa in taghfir lana fa innaka lidaka ahlu fa in tadrut faman narju siwaka. Allahumma innaka qad qulta fi kitabikal karim wa qaulukal haq ud'uni astajib lakum. Allahumma ya Allah, inna abdan min ibadik allati khalaqtaha wa sawaita khalqaha wa razaqaha binikmatil iman wal islam wa an'amtaha birizqin halalin tayyib abdakal haqirah ila rahmatik
Rahmah Ramli. Iqdi ma qadaita laha kafaratan lidunubiha rafi'atan lidarajatiha. Allahumma ij'alha libalaika sabirah wa liqadaika radiyah wa li na'maika syakirah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa biyadika syifa ya syafi la kashifa laha illa anta ya rabbal alamin. Ishfi abdakal hakirah mahramli shifaan ajilan ghairu ajil shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka Allahumma min adimi lutfika wa karamika wa satrikal jamil an tashfi'a abdakal hakir ila rahmatika rahmah ramli wa tamuddaha bisihhati wal afiyah. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' anta munna 'alaiha bisyifa'il ajil alla tada' fiha jarahan illa dawaitah wala alaman illa sakantah wala maradan illa syafaitah. Allahumma albasha thawbas sihhati wal afiyah ajilan ghairu ajil syafiha afiha wa'fu anha wasmulha bi'atfika wa maghfiratik tawallaha birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin laka antasfiyaha ya ilahana ismuka shifa'uha dzikruka dawa'uha qurbuka roja'uha hubbuka mu'nisuha rahmatuka tabibuha wa mu'inuha fid dunya wal akhirah. Innaka antal mu'til alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma hadha du'a wa minkal istijabah. Istajib du'aana ya mujibad da'awat. Allahumma rabbana la taruddana khaibin wa la taj'alna bidu'aika minal ashqiya inna diminal khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Kalaupun Allah tidak mengabulkan doa yang keluar daripada mulut saya yakin Allah akan mengabulkan doa yang keluar daripada salah seorang daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan rahmat Allah juga kita masih hidup hingga pagi hari ini. Dan dengan izin Allah juga kita berharap dan mohon Allah beri peluang kepada kita untuk menemui bulan Ramadan yang akan tiba esok hari. Ini adalah satu keberuntungan, kejayaan, rahmat ya Allah kepada kita yang tidak harus kita sia-siakan dan abaikan. Benar bahwa setiap orang mukmin berharap dan memohon pada Allah akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari dan kita pahami, seorang yang bertemu bulan Ramadan belum tentu beruntung. Kejayaan dan keberuntungan seseorang bukan semata-mata kerana ia menemui bulan Ramadan. Bukan. Tapi keberuntungan seseorang, yakni bila seseorang itu memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepadanya, merebut tawaran yang Allah tawarkan kepadanya, berupa ganjaran-ganjaran, pengampunan-pengampunan yang melimpah-limpah sepanjang Ramadan. Jika tawaran pengampunan yang Allah berikan, tawarkan, kemakbulan doa, digandakannya pahala yang Allah tawarkan dalam Ramadan, kita tidak merebutnya, ya kita tetap rugi walaupun kita menemui bulan Ramadan. Jadi kita tidak harus gembira hanya kerana menemui Ramadan. Tapi kita bolehlah, layaklah gembira dan merasa beruntung jika kita mengisinya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kenapa saya kata begitu? Karena Nabi sendiri yang bersabda, ada orang yang rugi serugi-ruginya. Walaupun ia menjumpai bulan Ramadan. Sempat hidup sepanjang bulan Ramadan. Tapi Nabi kata rugi serugi-ruginya. Macam mana boleh rugi? Saya bacakan hadisnya daripada Jabir bin Samurah. Hadis ini Ibnu Hajar Asqalani juga meriwayatkannya. Al-Bazzar, Imam At-Tabrani, bahkan juga Imam At-Turmuzi meriwayatkan hadis
ini. Cara ringkasnya begini. Sa'idan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-minbar. Suatu hari Nabi sedang naik minbar untuk menyampaikan khutbahnya. Mihrab di Madinah. Faqala, ketika Nabi panjat tangga tangan minbar, Nabi kata amin, amin, amin 3 kali. Wahai sahabat jamaah yang ada di situ, tak ada pun Nabi berdoa, tak ada pun dengar suara ada orang berdoa. Tapi kenapa Nabi tiba kata amin, amin, amin? Bahasa kita, apa yang diaminkan oleh Nabi? Dan sedia maklum, mana amin maknanya kan, ya Allah kabulkanlah permohonan. Falamma nazala su'ila an dzalik. Ya, selepas Nabi menyampaikan ya tazkirahnya, istilahnya khutbahnya, Nabi turun daripada minbar. Nah, lepas Nabi turun dari minbar itulah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tadi kami melihat dan mendengar semasa engkau menaiki tangga-tangga minbar, kau kata amin, kau tak amin 3 kali itu. Apa itu? Kenapa? Apa yang engkau aminkan ya Rasul? Nabi menjawab, oh tadi, Atani Jibril. Masa aku panjat naik tangga mimbar tadi, Jibril datang menemui aku. Kemudian Jibril memberitahu aku, Raghiba an fumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Makna asal rohima anfu, makna rohima anfu itu makna orang yang jatuh tersungkur. Jatuh ke depan tersungkur hingga mukanya sebam dalam tanah, hidungnya penuh dengan debu. Itu rohima. Ya, bukan bahwa ia rugilah. Bahasa kasarnya celaka. Bahasa kasarnya celaka. Jibril datang dan memberitahu aku, Jibril kata celaka. Seseorang yang menemui Ramadan, tetapi habis Ramadan, dosa tak diampunkan. Celaka orang yang sempat hidup sepanjang Ramadan, tetapi dosa dia tidak mendapat pengampunan. Ini Jibril yang kata. Lalu aku jawab, amin, ya Allah kabulkan, ya Allah. Betul kata Jibril. Seakan-akan Nabi kata, aku setuju, ya Allah. Jibril doakan orang yang hidup pada bulan Ramadan, habis Ramadan, tapi tak dapat pengampunanmu karena tidak memanfaatkan pulang Ramadan untuk mohon ampun. Aku setuju, ya Allah. Dia celaka dia. Allahu Akbar. Lalu aku kata amin. Fakultu amin. Dia suruh aku kata amin, aku pun kata amin. Yang kedua Jibril beritahu aku, celaka, rugi besar seseorang yang mendengar namaku disebutkan di sisinya, tapi dia tidak bersalawat pada aku. Dengar namaku disebut Muhammad, dia diam, tak bersalawat. Jibril kata, rugi itu orang, celaka itu orang. Jibril kata pada Muhammad, katakan amin. Amin. Aku pun kata amin. Tengok. Orang yang tidak bersalat pada Nabi ketika mendengar nama disebut, didoakan celaka oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, Jibril kata, celaka, rugi besar seseorang yang sempat diberi peluang oleh Allah untuk hidup bersama orang tuanya
sama ada ibunya, ayahnya atau keduanya yang sudah dewasa, berumur maksudnya, walam yughfar lahu. Tapi hingga orang tuanya meninggal, si anak tadi tidak mendapatkan pengampunan pada Allah. Dalam hadis Tirmizi, falam yudkhilahul jannah. Tetapi tidak menyebabkannya ia masuk surga. Jibril suruh kata aku amin, aku pun kata amin. Maknanya apa yang ketiga ini? Seorang anak oleh Allah diberi peluang untuk sempat hidup bersama kedua ibu bapanya atau seseorang yang sudah uzur. Mana orang tuanya sudah berumur. Dan itu peluang keemasan yang Allah berikan pada si anak untuk menjaga orang tua tadi. Sehingga boleh katakan tidak ada ibadah yang lebih mulia, yang lebih memudahkan anak tadi masuk surga, yang memudahkan anak itu mendapatkan pengampunan, selain berbakti kepada kedua ibu bapanya. Yang perlukan bantuannya. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun, bahkan mungkin hanya 2 minggu, kemudian orang tua meninggal. Tahukah kita, berbaktinya anak ketika orang tua amat-amat memerlukan pertolongan dan bakti anaknya. Itu peluang keemasan untuk mendapatkan pengampunan Allah, sekaligus amalan yang mempunyai nilai yang sangat besar sehingga boleh memasukkan anak itu dalam surga. Jibril kata, jika ada anak, Allah beri peluang keemasan untuk dapat pengampunan. Jika Allah beri peluang keemasan untuk anak masuk surga, yakni beri kesempatan untuk menjaga orang tuanya, tapi diabaikan sehingga orang tua meninggal, tak dapat pengampunan dan tak mereka masuk surga, Jibril kata, celaka itu orang. Celaka itu anak. Lalu Jibril kata, Muhammad, katakan amin. Aku pun kata amin. Bayangkan. Jibril yang berdoa, mendoakan kecelakaan bagi 3 jenis orang ini, Nabi Muhammad mengaminkannya. Nah, satu di antara 3 tadi, Ramadan tadi. Sebab itu tadi saya katakan, orang yang beruntung bukan orang yang sempat yang menemui Ramadan. Belum tentu. Kalau setiap orang yang sempat hidup pada Ramadan itu berjaya, pasti Nabi tak bersabda dalam hadis seperti ini. Bahwa tiap-tiap orang ingin sekali menjumpai Ramadan, bahkan doanya, ya Allah sampai Ramadan, itu ya boleh. Tetapi ingat, kita berjaya atau tidak, bukan pasal kita sempat hidup pada Ramadan atau tidak. Tapi kita memanfaatkan peluang yang Allah berikan pada kita. Tawaran pengampunan, tawaran diterimanya amalan, tawaran surga. Bahkan dalam hadis Nabi secara harfiahnya, neraka ditutup, surga dibuka, setan dibelenggu. Itu kita lepaskan begitu saja. Ya rugilah. Bahkan Nabi Jibril kata, celaka itu orang. Nabi kata, amin. Iya, aku aminkan. Sebab itu, tolong difahami benar hadis-hadis seperti ini. Sehingga ada orang, Tuhan kita berjaya, Allah bagi peluang hingga Ramadan. Kawan kita meninggal 2 hari sebelum Ramadan. Tak sempat Ramadan. Seakan-akan orang yang meninggal sebelum Ramadan rugi kerana tak sempat Ramadan. Dan seakan-akan orang yang sempat hidup pada Ramadan pasti beruntung. Ya, bukan begitulah memahaminya. Kasihan kawan kita itu, tinggal 1 hari masuk Ramadan, meninggal. Tak sempat. Kita beruntung. Pahamin. Ayatnya sepintas lalu macam betul. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, itu bahaya. Sehingga seakan orang yang meninggal sehari atau mungkin sejam sebelum masuk Ramadan, rugi. Sementara orang sempat masuk Ramadan, walaupun Ramadan diisi dengan yang pelik-pelik, dianggap berjaya dan beruntung. Allah, bukan sederhana itu maksud hadis tadi. Jadi,
Insya Allah kita esok akan masuk ke Ramadan dan tolong kita manfaat sebaik-baiknya dan kita akan pelajari kajian kita yang berkaitan apakah pengajaran boleh kita ambil daripada Ramadan ini. Ya mas sekalian, saya ingin tumpukan kajian kita ini di samping kita mengulang kaji dan mungkin ada tambahan. Banyak pengajaran yang boleh kita pegangi, bahkan amat penting untuk kita pegang dalam kehidupan. Pelajaran yang Allah berikan pada kita melalui ibadah puasa pada bulan Ramadan. Jadi tajuk kajian kita insya-Allah saya berikan tajuk jamaah sekalian yakni Asyamu wal Ikhlasu. Ini tajuknya secara umum ya. Asyam wal Ikhlas. Puasa dan keikhlasan. Sejauh mana ibadah Ramadan mengajar kita memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita mempunyai sifat ikhlas. Betulkah puasa ini ibadah yang salah satu pengajarannya mendidik kita agar kita mampu ikhlas. Ingat, ikhlas itu adalah ibaratnya roh bagi badan. Badan tak ada roh, secantik apapun tak ada nilai, jadi mayit. Binatang, lembu, kambing, segemuk apapun, secantik apapun, semahal apapun, tapi bila tak ada ruh, tak ada nyawa, jadi bangkai. Tak ada nilainya. Nah, ikhlas bagi amalan, itu seumpama roh bagi jasad. Sehingga amalan secantik manapun, sebanyak manapun, tapi tak ada keikhlasan, nilainya kosong. Nilainya kosong. Ibarat kambing yang mahal dah jadi bangkai. Ya kalau disembelih bolehlah dimakan dagingnya, ini jadi bangkai. Dalam beramal, mari kita lihat surah Al-Kahfi ayat yang terakhir lebih dahulu. Ya. Al-Kahfi ayat terakhir. Al-Kahfi ayat terakhir. Sebelum nanti kita kaitkan dengan puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kul katakan wahai Muhammad, beritahu pada seluruh umatmu. Innama ana, hanya senya aku ini, Allah suruh Nabi beritahu pada semua umatnya. Hai umatku, hanya senya aku ini, basyarun mithlukum, adalah manusia sama seperti kamu. Sama sungguh. Kamu Allah cipta daripada tanah, aku pun daripada tanah. Bagaimana bentuk fizikal diriku sama dengan bentuk fizikal kamu. Kamu lapar perlu makan, aku pun lapar perlu makan. Kamu penat perlu rehat, aku pun perlu rehat. Kamu sakit, aku boleh sakit. Kamu ngantuk, aku mengantuk. Bila kamu jatuh kaki patah, aku pun bila jatuh kaki patah. Jasad aku ini sama betul dengan kamu. Maksud ayat ini sama. Dari segi basyariahnya sama. Bezanya antara kita dengan Nabi, yuha ilayya. Nah ini bezanya. Diberikan wahyu kepada aku. Aku dapat wahyu dari Allah. Kamu tidak dapat. Itu pembezanya. Dari sisi kemanusiaannya, basaranya sama betul. Mithlun. Mithlun itu dalam bahasa Arab, dua benda yang sama-sama betul. Tak ada beza sikit pun. Dari segi basyarahnya. Bezanya, Nabi manusia yang dapat wahyu dari Allah. Kita tak dapat. Nah, dengan asbab Nabi dapat wahyu daripada Allah itulah Nabi manusia yang jadi utusan Allah. Jadi utusannya, itu beza dengan kita. Wahyu Allah berikan pada Nabi, yang paling penting apa dia? Annama ilahukum ilahu wahid. Ini wahyu terpenting bagi setiap Nabi yang diterima oleh setiap Nabi. Hanya saja Tuhan yang berhak kamu sembah adalah ilahun wahidun. Tuhan yang satu, yang esa. Dalam bahasa agama, tauhid. Bukan sekadar meyakini adanya Allah, adanya Tuhan, tapi lebih daripada sekadar meyakini adanya Tuhan. Tapi mengesakannya. Itu namanya tauhid. Bukan hanya percaya Allah itu ada, tetapi mengesakan Allah. Lawannya tidak mensyirikkannya. Itu satu. Sebab itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa sahaja yang berharap, yang punya roja, punya harapan, ingin bertemu dengan Tuhannya kelak, dan diterima olehnya, radiyah mardiyah, dalam gerakan Allah ridha dia, dan dia diridhoi oleh Allah. Dalam bahasa mudah, siapa yang berharap akan jumpa Tuhannya di surga dengan penuh kenikmatan, syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua saja dalam ayat ini. Pertama, fal ya'mal amalan sholihah. Hendaklah ia beramal dengan amal soleh. Kita tak tumpukan yang ini ya, amal soleh. Ya, ini buat yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Itu amal soleh. Itu amal soleh.
Bila kita melakukan apa yang Allah suruh dan kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, itu namanya amal soleh. Contoh, Allah suruh kita solat. Lalu kita solat. Dan solat kita sesuai dengan cara yang Allah tetapkan melalui Rasulnya. Maka solat itu namanya amal soleh. Ya. Sebaliknya, jika Allah suruh kita solat, kita pun solat. Tapi cara kita mengejar solat tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang Allah tetapkan. Melalui contoh nabinya. Solat ikut suka hatilah caranya. Itu bukan amal soleh, amal salah namanya. Namanya amal salah. Sehingga cara mudah, amal itu dikira soleh bila amal itu sesuai dengan contoh, teladan, tunjuk ajar, panduan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa agama dipanggil ittiba'us sunnah. Nah, itu satu tajuk sendiri. Nah, tapi ada syarat kedua yang tak kalah pentingnya. Amal sudah soleh, alhamdulillah. Amal banyak, soleh pula, alhamdulillah. Tak ada yang menyalahi syariat Nabi, alhamdulillah. Tapi adakah Allah mesti terima? Belum tentu. Karena ada syarat kedua yang menjadi ruhnya. Ibarat badan ada ruhnya. Jadi jika amal soleh itu mau hidup, mesti ada ruhnya. Ruhnya apa dia? Ayat selepasnya itu. Yakni wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Allahu Akbar. Dan janganlah ia syirik atau menyekutukan akan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maknanya, dalam usaha kita melakukan ibadah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah, mesti lillahi ta'ala. Tidak boleh ada syirik di sana. Apa itu syirik dalam ibadah? Contoh yang mudah, syirik dalam ibadah namanya riya. Maknanya, buatlah amal soleh dan masuk amal soleh itu jangan ada riya. Riya itu lawannya ikhlas. Seorang yang beruntung, yakni orang yang beramal soleh dan ikhlas. Tidak ada riya. Itu soal ini. So ikhlas itu sangat-sangat besar kedudukannya. Ia penentu amal soleh itu diterima atau tidak. Sebanyak manapun amalan, walaupun amal itu soleh, tapi tidak ada keikhlasan, ditolak. Ditolak. Sebanyak amal itu tak sebanyak manapun. Amal soleh itu tak banyak manapun. Sedikit ya. Bukan amal yang besar-besar. Tapi bila ada padanya ikhlas, bebas daripada riya, ya Allah. Allah bukan sekadar bersedia menerimanya, bahkan Allah membalasnya dengan ganjaran yang berganda-ganda, banyak dan besarnya daripada amalan tersebut. Jadi keikhlasan dalam beramal bukan sekadar menentukan amal itu diterima, tapi ikhlas dalam beramal juga boleh menyebabkan amalan itu berganda-ganda pahalanya. Kecil amalan itu, amalnya kecil, tapi menjadi besar nilainya di sisi Allah karena ada keikhlasan. Besar amalan itu, amal solehnya, tapi tak ada ikhlas, kosong nilainya.
betapa pentingnya ikhlas dalam beramal. Pertama, ikhlas bukan semata-mata menjadi penentu amal itu diterima atau tidak, ada atau tiada ikhlas menjadi penentu diterima atau ditolaknya amal, tapi ikhlas juga dapat menjadikan amal yang nampaknya kecil menjadi sangat besar pahalanya di sisi Allah. Sebenarnya bila tak ada ikhlas, amalan yang besar dan banyak kosong nilainya. Kosong nilainya. Baik, saya tunjukkan contohnya, jamaah sekalian. Jadi bolehlah saya kata begini ya. Bawahnya keikhlasan itu boleh menyebabkan bukan sekadar amal itu diterima, tapi boleh mengubah amal yang kecil menjadi besar nilai di sisi Allah. Dan bila tidak ada keikhlasan, bukan sekadar menyebabkan amal itu ditolak, tetapi amal yang besar itu menjadi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, jemaah sekalian. Dan ini pernah dikatakan dia ulama. Contohnya, Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, seorang ulama daripada kalangan tabi'in, pernah berkata begini, Rubba amalin saghirin tukathiruhun niyat wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyat. Betapa banyaknya amal-amal yang kecil, yang sedikit, tetapi menjadi besar dan menjadi banyak pahalanya kerana niat yang ikhlas. Dan betapa banyaknya amal yang nampaknya besar dan banyak, tapi menjadi kecil, bahkan menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah, karena tak ada niat yang ikhlas. Jadi ikhlas sababun li'azni zamil jaza ma'qillatil amal. Ikhlas itu menjadi faktor utama, penyebab utama bagi besarnya pahala, sedangkan amal sikit. Ikhlas menjadi faktor utama yang menyebabkan pahalanya menjadi besar, walhal amalan kecil. Saya beri satu contoh. Amalan kecil, nampaknya kecil, remeh-temeh, tapi ya Allah, balasan yang Allah berikannya sangat besar. Berganda-ganda dibandingkan amal orang itu. Dari segi masa, jerih payah, taklah susah mana amalan itu. Tak perlu mengeluarkan biaya, tak perlu masa yang lama, tapi yang dilakukan dengan ikhlas. Ya Allah, pahala yang Allah berikan luar biasa. Saya berikan hadisnya, dan hadis ini sangat popular sekali. Sangat popular hadis ini. Diakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bainama rajulun yamshi bi tariqin istaddat ali, atau saya bacakan hadisnya ya untuk mendapatkan keberkatan, walaupun ya semua kita sudah tahu. Suatu hari ketika ada seorang lelaki berjalan di sebatang jalan dan ia sedang mengalami dahaga yang amat sangat. Fawajada bi'ran fanasala biha wasyariba. Jalan punya jalan, lalu jumpa perigi yang di dalamnya ada air, lalu dia pun masuklah. Turun, lalu masuk dalam perigi itu dan minum sepuas-puasnya. Tuma kharaja fa idza kalbun yalhadu yakulut tara minal atas. Habis minum puas, hilang dahaga, keluar daripada perigi. Dia jumpai, dia temui seekor anjing yang juga sedang dahaga yang luar biasa sambil menjilat-jilat tanah.
karena dahaga, karena haus si anjing itu. Timbul rasa kasihan dalam hati seseorang tadi melihat anjing yang dahaga. Dan dia dapat membayangkan, tentu anjing itu dapat merasai betapa sakit, pedihnya, sengsaranya, dahaga, sebagaimana yang dia alami sebelum minum tadi. Faqala rajul laqad balau hadal kalbu min atas mislalli kana qad balau min. Ini anjing tentulah mengalami penderitaan yang amat sangat karena dahaga seperti mana yang tadi aku alami. Dia cakap dengan diri sendiri. Fanazabiro, tanpa disuruh oleh sesiapa, tanpa ingin pujian dari sesiapa. Makhluk Allah nih. Turun semula, masuk pula dalam perigi. Famala'a khuffahu ma'an ma'amsakahu bifihi hatta raqiyah. Dipenuhilah kedua terumpahnya dengan air. Lalu terumpah itu digigit dengan mulutnya karena tangannya dalam memanjat keluar perigi. Tangannya untuk memanjat. Jadi kasut yang ada air itu dibayar dan diambil digigit di mulutnya. Fasaqal kalba, diberikan minuman pada anjing itu. Sekali anjing itu belum puas, buat lagi sekali. Hinggalah anjing itu betul-betul puas. Hilang daganya dan happy sebenarnya anjing pun pergi. Ingat, tak ada saksi waktu itu. Tak ada yang melihat, tak ada yang menonton, tak ada yang rekodkan. Tapi ingat, Nabi diberitahu Allah karena Nabi ini cerita, bukan pada umat Nabi ini, umat dahulu nih. Dari mana Nabi tahu? Lah, Nabi ini kan wamayan tiwal hawa in huwa illa yuha. Kisah Nabi Adam pun Nabi tahu karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya dalam peti. Nabi belum lahir, tapi Nabi boleh cerita. Kisah Nabi Yusuf dari awal hingga akhir, Nabi tahu karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Jadi walaupun kisah ini tidak dilihat, disaksi oleh siapa, Nabi diberitahu oleh Allah. Lalu Nabi cerita kepada kita. Selepas selesai, fasyakarallah lahu. Orang merasa bersyukur pada ya Allah, aku syukur padamu ya Allah. Karena kau beri peluang pada aku untuk menolong makhlukmu. Kalau kita tengok dari amal yang dilakukan. Amal itu amal soleh, iya. Sesuai dengan kehendak Allah, iya. Menyayangi sama makhluk hidup, iya. Tapi tengok, dia hanya buat baik pada anjing. Kan pembuat itu nampaknya amal soleh yang kecil. Tak perlu masa yang lama. Tak keluar perlukan modal. Tak perlu tenaga yang... Allah. Tapi karena keikhlasannya semata-mata karena Allah. Ia melakukan itu tidak ingin lain kecuali karena Allah. Hatinya tersentuh. Apa Nabi kata? Faghfarallahu lahu. Allah ampunkan dosanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Semudah itu Allah memberikan pengampunan pada hambanya. Jangan melihat amalnya kan takkanlah begitu. Kita jangan kata takkanlah amal macam itu pun membolehkan dapat pengaruh. Jangan melihat amalnya, keikhlasannya. Itu dinyatakan. Amal yang kecil yang nampaknya sikit tapi menjadi besar di sisi Allah karena niat yang ikhlas. Itulah ikhlas. Orang itu diampun. Dan bayangkan bila orang itu diampun dosanya, katakanlah lepas itu, katalah itu berlaku tengah hari, umpamanya. Itu petang hari meninggal, namanya. Meninggal tanpa dosa. Bila orang meninggal tanpa dosa, maknanya ia merdeka daripada neraka dan dengan rahmat Allah masuk surga. Kita jangan rasa pelik, kita jangan rasa, takkanlah orang boleh merdeka dan neraka dan masuk hanya karena bagi minuman pada anjing. Jangan melihat amalnya yang nampaknya kecil, keikhlasannya tuh. Keikhlasan boleh mengubah amal yang kecil dan yang sedikit menjadi besar di sisi Allah. Inilah ikhlas. Ini yang kita nanti akan kaji. Seberapa jelas, seberapa nyata siam atau puasa pada bulan Ramadan kita akan jalani insyaAllah saat besok. Mengajar kita ikhlas. Agar kita ini betul-betul ikhlas
Kita diajar oleh Allah melalui ibadah puasa. Nanti ke sana nanti arahnya. Saya bagi contoh dahulu tentang ikhlas. Sebaliknya, ada amalan yang sangat besar. Amal tu amal yang Allahu Akbar, besar. Perlu tenaga yang lebih, biaya yang tak sikit, masa yang lama. Dan semua orang kata memang itu amal yang besar. Agama pun mengakui itu amal soleh yang sangat besar. Tapi karena amal soleh yang besar dan banyak yang hebat dalam menurut timbangan syariat, tapi tak ada keikhlasan, kosong nilainya. Bukan salah amal solehnya. Ibarat lembu yang besar, hilang nyawanya dilanggar lori, bangkai namanya. Tak ada nilainya. Hadisnya juga sahih. Hadis ini daripada apa namanya? Uh, Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ambil yang satu aja. Karena dalam hadis ini ada 3 jenis manusia. Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaih. Sesungguhnya manusia yang pertama sekali akan dihadapkan oleh Allah di muka pengadilan akhirat pada hari kiamat. Kan manusia jumlahnya bertriliun daripada zaman Adam hingga akhir zaman. Tak tahulah berapa bilion, kita tak tahu. Ada bilion atau triliun. Dan mereka semua akan menjalani proses mahkamah di akhirat. Nabi beritahu, siapa dari sekian bilion manusia dalam sejarah manusia dari Adam hingga manusia terakhir yang mula-mula dipersidangkan kesnya di mahkamah akhirat. Rupanya bukan Firaun, bukan. Bukan Namrus, juga bukan. Bukan Abu Jahal. Bukan. Bukan kaum Nabi Nuh, bukan. Manusia pertama sekali yang kesnya dibawa ke proses pengadilan hari kiamat ada 3. 3 orang. Ini pertama sekali, yang lain menunggu giliran. Yang pertama, rojulun ustushhida. Orang yang mati syahid. Kan pelik loh. Orang pertama dibawa, dipersidangkan melalui proses mahkamah akhirat, orang mati syahid. Setelah yang mati syahid di dunia ini mati syahid, diakui oleh masyarakat mati syahid, jasadnya pun ditanam sebagai layaknya orang syahid, tak dimandikan, dikafankan dengan pakaian yang belum ada darah. Ya, karena dari segi zahir syahid, terbunuh di medan perang, memperjuangkan agama Allah. Kan syahid itu. Namanya harum. Syahid, syahid, syahid. Di akhirat orang ini pertama kali dihadapkan ke mahkamah. Mahsyar. Fa'utiya bihi fa'arrafahu binikmatahu. Lalu Allah tanya kepada orang mati hamba yang syahid. Wahai hambaku yang syahid, aku telah bagi kamu nikmat. Nikmat umur, nikmat masa, nikmat segala nikmat Allah sebutkan. Adakah kamu mengakui itu semua nikmat aku? Hamba Allah yang mati ini
Fa'arofaha. Ia mengiktiraf. Ia mengetahui dan mengakuinya. Ya, ya Allah, kami tahu. Kami mengakui semua yang kau berikan padaku semasa dunia itu. Nikmat apa sajalah, makan, minum, kesihatan, harta benda, ilmu itu nikmatmu. Aku mengakui, ya Allah. Umur. Lalu Allah tanya, kalau kamu dah mengais semua itu nikmat aku, fabima amil tafiha. Dahulu nikmatku berupa kesehatan, harta benda, masa, dan lain sebagainya itulah. Kamu gunakan untuk apa? Kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmatku yang kamu akui itu? Qala, orang yang mati syahid ini menjawab, qataltu fika hatta hattastushhidtu. Ya Rasul, ya Allah, nikmat-nikmatmu yang kau berikan padaku, nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat waktu dan sebagainya. Ya, aku gunakan semua itu untuk aku berjihad di jalanmu. Berperang memerangi musuh-musuhmu dan musuh agamamu. Dalam bahasa kita, jihad fi sabilillah. Hatta itu sehingga aku mati terbunuh di medan perang. Sehingga aku mati syahid, ya Allah. Ya, kematianku dahulu dibunuh oleh orang kafir di masa. Semua yang hidup memperlakukan aku, jenazah aku sebagai layaknya orang mati syahid. Itu pengakuan si mati syahid. Orang mati syahid. Apa kata Allah? Qala kadzabta. Engkau bohong. Subhanallah. Engkau dusta. Yang mengatakan kau bohong, yang menafikan kejujuran, pengakuan orang ini kesedihannya, itu Allah, bukan manusia. Dan mungkinkah Allah ini menzalimi hambanya? Kalau orang itu betul, pastilah Allah membenarkannya. Tapi kalau orang itu tak betul, tapi mengaku betul, ya Allah kata bohong. Kau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Aku tahu, wahai hambaku. Dahulu kamu berperang di jalan aku, memerangi musuhku dan musuh kamu. Itu bukan karena aku. Aku tahu niatmu bukan lillahi ta'ala wahdah. Dalam bahasa agama, bukan ikhlas semata-mata karena aku. Tetapi aku tahu, dalam hatimu niat kamu, li ayyuqala jari. Supaya nanti kamu disebut, dikenal sebagai pahlawan pemberani. Atau mungkin karena kepentingan duniawi, dapat itu. Yang pasti, niat kamu dahulu bukan 100% mencari keridhaan aku. Aku tahu itu. Dan Allah pasti tahu. Allah tahu, Allah tidak mungkin tidak tahu. Tengok. Nah, sekarang kamu sudah mendapatkan di dunia. Kamu dinobatkan sebagai pahlawan bangsa. Nama kamu harum karena memang itu yang kamu cari. Bukan karena aku. Tuma umiro bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulkiya finnar. Kesahidan orang itu, syahadah orang itu, amal yang diklaim sebagai syahid itu, Allah campakkan baling ke muka orang tadi. Fasuhiba inar, lalu orang itu dihuban dalam neraka. Waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang menurut syariat dinilai hukum fikih syahid. Di dunia diakui sebagai orang mati syahid. Buktinya ada. Tapi ingat, Allah tidak hanya menilai amal luaran. Tadi saya kata di awal, secantik manapun luaran,
sebanyak manapun amalan soleh mana luar, tapi bila tidak ada keikhlasan, nilainya kosong. Ikhlas itu roh bagi amal soleh. Ibarat lembu yang gemuk, yang cantik, tapi diangkat lori, mati. Bangkai lah. Tak ada nilainya. Tak ada orang nak namanya bangkai. Tengok. Macam mana amal yang begitu besar, dahsyat. Bahkan jika ikhlas ta'ala, orang mati syahid, dosanya semua diampun oleh Allah dan masuk surga tanpa hisab. Tapi orang syahid ini tidak mendapatkan kemuliaan itu. Tak dapat pengampunan Allah bagi dosanya. Tak dapat masuk tanpa hisab, bahkan dihumban dalam neraka, bukan karena kesalahan amalnya, jalan hidupnya yang ia pilih, tapi kesalahan di mana? Puncanya apa? Tak ada keikhlasan. Allahu Akbar walillahilhamd. Kalau amalan sebesar itu yang tak ada keikhlasan pun Allah tolak, bagaimana kalau amalan itu hanya kecil-kecil dan tak ada keikhlasan? Lagilah tak ada nilainya. Ini pentingnya ikhlas. Dan yang kedua yang dilalui yakni orang alim. Kita semua belajar Quran, kita semua faham agama, kita mengajar, menyampaikan agama-agama. Orang ini pun di akhirat oleh Allah. Dahulu kamu gunakan untuk apa nikmatku? Ya Allah, aku gunakan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmumu, mempelajari kitabmu ya Allah, semata-mata karenamu ya Allah. Allah kata, bohong, kau bohong. Kamu dahulu mengajar, kamu dahulu menyampaikan ilmu aku, dahulu kamu mencari ilmu aku, mempelajari kitabku. Hatam sekian. Bukan karena aku. Tetapi lakinnaka ta'alamta liyuqala alim. Dahulu kamu belajar, kamu mengajar itu supaya orang panggil kamu alim, supaya orang panggil kamu qori, supaya kamu dapat makom kedua di hati manusia, bukan mencari makom di sisi aku. Dahulu kamu mempelajari Al-Quran bukan karena kamu nak makom di sisi aku, tapi kamu nak kedudukan dalam hati manusia. Aku tahu niat kamu. Sehingga ramai orang puji kamu. Bukan itu filternya. Maknanya tak ikhlas lah gitu. Orang yang alim yang banyak itu dicampakkan amalnya ke muka orang itu lalu dihumban dalam neraka. Tengok macam mana orang alim masuk dalam neraka. Salahkah ia mempelajari Al-Quran? Tak salah. Salahkah ia belajar Al-Quran? Tak salah. Salahkah ia mengajar Al-Quran? Tak salah. Itu disuruh. Tapi bila tidak ada keikhlasan, ada niat lain, nilainya menjadi kosong. Yang ketiga yakni rajulun wasa'allahu alaihi wa ta'ala. Orang yang Allah beri kekayaan. Jutawan, hartawan. Kalau tanya dia dan dia mengakui semua nikmat Allah dan ditanya untuk apa dahulu harta yang banyak? Ya Allah, aku sedekahkan ya Allah, aku tolong orang ya Allah. Aku pantang nampak, dikata ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, dahulu aku ni nampak ada peluang untuk bersedekah, melainkan aku pasti bersedekah. Pantang nampak peluang. Aku itu ya, bersedekah merata-rata. Bagus, itu nama amal soleh. Semata-mata karenamu, kata dermawan ini. Allah lagi-lagi ya, kadapta, aku bohong. Aku lihat memang kamu dermawan. Banyak sedekah kamu, banyak tolong orang lain. Aku tahu. Itu amal yang aku suruh, iya. Tapi bila kamu kata, kamu lakukan itu kerana aku, itu yang aku tahu, kamu bohong. Kamu lakukan bukan karena aku. Tapi, fa'alta li'an qala jawad. Kamu lakukan itu supaya kamu dipanggil dermawan, dapat pujian daripada orang, dapat tengok. Aku tak tengok.
Allah tahu apa yang terlintas dalam banyak ketika ia banyak sedekah. Lillahi ta'ala 100% atau ada niat yang lain. Bila ada niat yang lain maknanya ikhlasnya terjejas. Sudah bercampur riak. Ditolak mentah-mentah itu ke derma seorang dan orang ini masuk neraka. Bayangkan, mengerikan sekali hadis ini mengenai pengajaran pada kita. Yang pertama sekali diadili oleh Allah, orang mati syahid, orang yang alim, orang yang dermawan. Mana orang-orang yang baik? Semua itu akhirnya masuk neraka karena tidak ada keikhlasan. Sehingga orang dihuban masuk neraka justru orang-orang seperti ini. Bukan salah amalnya. Karena amal yang baik itu tidak punya ruh. Inilah keikhlasan. Bisa dengan tadi. Amalnya bukan mati syahid, bukan. Bukan dermawan, bukan dermanya banyak, bukan. Hanya bagilah. Tak tahulah seliter air ke apa. Itu pun bukan air dia beli, air perigi. Tak pergi siapa. Dan diberikan dengan bukan pada orang, pada anjing. Tengok. Tapi karena ikhlas lillahi ta'ala, diampun dosanya. Sehingga, karena hadisnya tidak cerita lebih jauh, hanya sedikit saja, katakanlah kita andaikan. Itu berlaku siang hari, petang hari mati, orang itu mati ketika dah tak ada dosa. Karena dosa dah diampun. Bila orang mati dah tak ada dosa, bebas merdeka daripada neraka dan dengar rahmat Allah masuk surga. Bayangkan. Jadi, pengajarannya. Benar bahwa kita disuruh bersungguh-sungguh meningkatkan amal, iya. Bahwa kita disuruh bersungguh-sungguh melakukan setiap suruhan, iya. Meninggalkan setiap larangan, betul. Lebih lagi pada bulan Ramadan, iya. Sebelum dan setelah Ramadan begitu. Tapi jangan berhenti di situ. Sebab serajin manapun, sebanyak manapun, sebesar apapun amal soleh kita lakukan, jika tak ada keikhlasan, kosong. Nah, keikhlasan inilah yang ini perlu kita betul-betul, karena ini bisa subjektif zaman sekarang ya. Boleh jadi kita mendakwah, kita ikhlas. Tapi adakah Allah menerima keikhlasan kita hanya karena kita mengaku ikhlas? Ini pertanyaannya. Adakah Allah akan menerima bahwa amalan kita yang kita dakwah ikhlas semata karena kita berdakwah kita ikhlas? Kalau setiap orang diterima oleh Allah keikhlasannya karena ia mendakwah ikhlas, kenapa orang mati syahid ditolak pengakuannya? Kenapa orang alim ditolak pengakuan ikhlasnya? Kenapa dermawan ditolak? Kalau itu diterima atau tidak ikhlas itu, yakni apa kata Allah, penilaian Allah, bukan dakwaan kita. Kalau kita berdah, ya saya ikhlas, kemudian Allah pun terima, wah senanglah ikhlas. Yaitu ini yang kita akan kaji kaitan Ramadan, agar kita benar-benar penghayatan Ramadan bagi meningkatkan kualiti amalan. Saya ulangi. Ikhlas yang diterima oleh Allah. Yang jika amal itu diterima. Bukan semata-mata pada pengakuan kita. Kalau Allah menerima kita ini ikhlas karena kita mampu ikhlas, kenapa dalam hadis sahih tadi, pengakuan orang mati syahid, bukan orang yang, ya Allah, zaman sekarang bukan hanya mati biasa, mati syahid. Buat kematian orang awam, kematian orang alim. Bukan dakwaan orang yang bakhil, dakwaan orang yang dermawan. Orang yang syahid mendakwa dia ikhlas. Orang yang banyak ilmu mengaku dia ikhlas. Orang yang dermawan mengaku ikhlas ya Allah, tapi Allah kata bohong. Karena Allah tahu. Sehingga kehebatan amal solehnya yang sedahsyat itu tidak mampu sama sekali membebaskannya daripada neraka. Kalau kita gunakan bahasa manusia lah, minta maaf ya. Ini kalau kita boleh gunakan bahasa manusia ya Mas.
Allah tidak silau melihat amal zahir kita. Allah tidak akan terpedaya oleh kecantikan keindahan amal zohiriah kita. Walaupun memperelok amalan zahir, memperelok amal zahir itu perintah agama, iya. Tapi ingat, Allah tidak silau dengan kecantikan amal zahir semata-mata. Allah akan nilai apa yang dalam hati. Begitu. Kita boleh memang amal sholat memang karena kita hanya melihat yang zahir. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan nanti. Di samping meningkatkan amalan yang biasanya kita tak buat, kita buat. Mana-mana perintah yang kita belum lakukan, kita lakukan. Mana-mana larangan yang belum kita tinggalkan. Yang sudah kita buat, kita tingkatkan. Itu sepanjang Ramadan, itu betul. Itu perlu. Tapi jangan lupa. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ikhlas itu memang tidak mudah. Sebab itu nanti kita akan, insya Allah akan pelajari, apakah pengajaran yang Allah, pengajaran tentang ikhlas yang Islam berikan pada kita, yang Allah berikan pada kita melalui ibadah puasa. Melalui ibadah puasa. Secara ringkasnya begini jamaah sekalian, sebelumnya saya ingin uh, jelaskan mukadimahnya ya, sebab ini mukadimahnya, jadi saya cerita secara umum dahulu. Coba jamaah lihat firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Al-An'am, surah 6 ya. Surah yang ke-6 Al-An'am ayat 162. Coba ya. Al-An'am 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini rupanya rangkaian daripada pengakuan ikrar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Asalnya. Yang kita ya selalu membacanya dalam doa iftitah. Tapi dalam kisahnya Al-Quran, ayat ini yakni merupakan sebagian daripada rangkaian penganut Ibrahim selepas di hadapan kaumnya. Itu dalam Al-Quran lah, kaitkan dengan ayat yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakan wahai Muhammad, inna solati sesungguhnya solatku. Makna harfiah solat yang kita kenal itulah. Makna lebih umum solatku yakni doaku. Solat itu doa. Solat itu sinonim dengan doa. Itu makna yang umum. Dan doa pula makna yang umum ibadah. Sebab doa wal ibadah. Ya Allah, sesungguhnya solatku ini ya Allah, doaku ini ya Allah, ibadahku ini ya Allah, wa nusuki. Nusuk diterjemahkan sebagai ibadah hajiku. Sehingga itu ada ibadah haji sebagai manasik haji. Perjalananku ya Allah ke Baitullahil Haram, rumahmu, memuliakannya, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh di Mina, tawaf di keliling Ka'bah, sa'i Safa dan Marwa, tahallul, berkorban, semua itu ya Allah. Itu namanya nusuk. Wa mamati.
hidupku. Ada makna yang empat, mamati yakni masa hidupku, sepanjang hayatku, mulai pada aku balik hingga mati. Itu mamat. Mamat juga bermakna isim makan, tempat hidupku, maknanya dunia ini sekarang ini. Jadi sekarang dan di sini itu mamati. Keadaan aku di sini dan sekarang. Wa mama apa mahyaya, wa mati kemudian mahyaya dulu ya. Wa mahyaya dan kehidupan aku, sorry. Mahyaya kehidupan aku, maknanya masa hidup aku dan tempat hidup aku mulai aku balik hingga mati. Itu mahyaya, yakni di sini dan kini. Wa mamati dan nanti kematianku. Masa matiku. Semua itu ya Allah. Salatku, nusuki, mahyaya matu. Lillahi Rabbil Alamin. Lillah. Bagi Allah karena Allah. Nah, kalimah lillah inilah yang sekarang mengajar kita makna ikhlas. Salah satu pengertian ikhlas itu terkandung dalam huruf lam dalam lillah. Lillah kan ada lam dan kalimah Allah ya. Lam campur Allah jadi lillah. So, huruf lam dalam lillah itu memberikan kita pengertian ikhlas. Apa itu makna lam? Saya tak kata apa terjemahan ya. Kalau terjemahan mungkin bagi atau kerana. Tapi kalau makna lam dalam lillah itu ada tiga. Kalau tiga-tiga ini kita lakukan atau salah satu kita lakukan, kita sudah ikhlas. Walaupun ada tingkatan-tingkatan. Makna lam, lillah, makna yang pertama, lam itu namanya lam ta'lil. Lam ta'lil maknanya lam sebab. Jadi terjemahannya kerana atau oleh sebab. Yang maksudnya, solatku, berdajiku, hidup dan matiku kerana sebab. Allah. Apa makna lam ta'lil? Aina malu li anallaha ya'muruna wa natruku li annahu nahana. Kita melakukan suruhan, suatu perbuatan kerana Allah yang menyuruh. Kita meninggalkan suatu perbuatan kerana Allah yang melarang. Contoh, kenapalah awak pergi Mekah, nak pergi haji? Bukan senang, perlu biaya yang banyak. Bukan sikit nak pergi haji. Yalah, kalau mau asal-asal tu murah sikit. Tapi kalau haji rayuan, kalau haji kota rayuan, kena tambah 33.000. Kalau yang apa namanya, yang haji yang paket yang mahal, beratus 50.000, beratus ribu. Memakan masa pula. Nak tengok apa di Makkah? Tanah gersang. Dan si kecantik keindahan alam taklah seindah yang lain, tempat lain. Lalu kenapa kamu pergi haji? Kita ya saya pergi haji karena satu alasannya. Kalau kamu tanya kenapa, jawabannya kerana Allah suruh. Bila kita pergi haji, yang memotivate diri kita, yang menggerakkan kita kerana Allah suruh, itu sudah ikhlas yang pertama itu. Itu sudah kira ikhlas tuh. Karena Allah suruh. Ini adakah bermakna jika Allah tak suruh awak pergi haji, awak tak akan pergi haji? Ya tidaklah. Buat apa pergi makan, nak duduk tinggal di Arafah, kalau Allah tak suruh aku tak buat. Oh gitu. Kenapa kamu sanggup berlapar bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari hari-hari sepanjang satu bulan ini? Apa? Kenapa begitu? Kerana Allah suruh. Kerana Allah suruh aku buat puasa ini. Apakah karena jika Allah tak suruh kamu puasa, kamu tak puasa? Ya tidak, buat apa? Kalau Allah tak suruh, aku tak buat. Kenapa kamu tak makan babi, daging babi?
Dikata orang, katalah orang yang suka makan daging babi, orang kafir punya. Kenapa kamu tak makan babi itu? Ya, ya karena Allah melarang. Betul karena Allah melarang, bukan karena tak sedap. Saya tak kata bukan karena tak sedap. Tapi saya kata kerana Allah larang. Orang tu tanya balik, adakah ini bermakna jika Allah tak mengharamkan babi kamu akan makan? Boleh jadi. Boleh jadi kalau aku suka, aku makan. Kalau tidak, ya tidak. Karena tidak semua benda yang halal, aku masih makan. Masnya suka atau tak suka. Jadi bila aku tak makan, bukan sebab ia tak sedap atau dia karena apa. Karena Allah larang. Itu namanya lillah pertama. Siapa bagi kita, daging babi haram. Karena Allah larang, saya tak makan. Bagi mereka, tak. Daging babi bukan haram, tapi harum katanya. Daging babi itu bukan haram, tapi harum. Tapi urusan dia. Pastikan itu. Kenapa aku? Allah suruh, aku buatlah. Bukan pasal orang lain suruh, tak ada. Kenapa lah kamu sanggup cakap jujur? Akhirnya kan kamu rugi sendiri. Allah suruh jujur, jujurlah. Bukan pasal kamu orang suruh, tak ada. Bukan pasal kamu takut kehilangan itu, bukan. Allah Akbar. Nih, lam pertama, lillah, ikhlas. Yang kedua, ialah kita ini, apa yang kita bekerja, mesti inginkan balasan. Setiap pekerjaan pasti kita inginkan upah. Jerih payah pasti ada balasannya. Jadi kamu sanggup bersusah payah puasa, pergi haji, tolong orang, berniaga lurus, tak bengkok, jujur, tak bohong. Itu apa pasal? Kenapa itu? Apa yang kamu nakkan sangat ni sebenarnya? Sebab kalau kamu nak untung, bukan begini cara kamu berniaga. Kamu mesti beranilah suap sana, suap sini, sogok sana, sogok sini. Saya tak nak. Saya tak nak. Ya, tapi kamu nanti tak dapat untung lah. Memanglah aku orang niaga perlu untung, tapi aku mau keuntungan dari perniagaan aku minta balasannya daripada Allah yang menyuruh aku. Benar aku melakukan ini, aku jujur, aku tak cakap bohong, aku tolak itu, aku tolak ini, aku buat itu, buat ini. Aku inginkan balasan. Betul. Aku inginkan upah. Iya. Tapi upah itu aku minta daripada Allah yang menyuruh aku. Bukan dari sesiapa. Orang puji atau tak puji, orang bagi atau tak bagi, itu urusan dia. Bagi itu tak salah. Asal Allah memberikan balasan buat aku. Ibadah dan mengharapkan balasannya hanya daripada Allah. Itu makna lam yang kedua. Lillah yang kedua. Aina naf'alu wa natrukul a'fila li ajlai ainatai madadihi. Semata kerana dia. Memang dah. Kita jerih payah beribadah tentu inginkan upah. Tapi upahnya aku minta kepada Allah yang menyuruh aku. Bukan daripada mereka. Mereka puji ke, mereka tak puji, mereka akui, itu urusan dia. Jika Allah sudah janjikan aku mendapatkan balasan daripada jerih payahku beribadah, apakah perlu aku ingin pengiktirafan manusia? Pengiktirafan manusia tidak akan menambah keuntungan bagi aku. Sama sekali tidak. Penafian orang terhadap kerja aku juga tidak merugikan aku jika Allah sudah berikan balasannya. Nah, itu ikhlas nomor 2. Tinggi itu. Ingin balasan? Iya. Tapi mintanya pada Allah yang menyuruhnya. Ibarat kita, A bekerja dengan B. Selepas bekerja dengan B, maka A, yalah, bolehlah minta upah pada B yang menyuruhnya. Jangan minta pada C. Bagaimana mungkin A minta bayaran upah daripada C sedangkan dia bekerja katanya untuk B? Sia-sialah. Nah, ini dia. Yang ketiga, lamnya namanya lam milk. Yang kedua ini lamul ghorot. Yang kedua tadi. Lam ghorot namanya. Ghorot. Yang ketiga, lam itu namanya lamul milk.
kepemilikan. Artinya apa? Nastati'u an na'mala li anna Allah yu'ayyuna idzan al-'amalu haqiqatuhu min Allah wa ilaihi wa lahu wa laisa minna wa lana. Kita beramal, mampu melakukan suruhan, mampu meninggalkan larangan jejak maksiat, bukan pasal kita hebat, bukan. Itu pasal Allah tolong. Kita sholat boleh berdiri karena Allah beri kita kemampuan untuk berdiri. Kita mampu bercakap mengerti Fatihah karena Allah tolong kita sehingga kita ingat. Kita boleh rukuk. Semua itu 100% pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu melakukan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sehingga selepas kita berjaya beramal, lalu kita mengklaim itu amalan kita, ya tak masuk di akal lah. Allah akan marah. Ya Allah, hambamu telah buat sholat tahu. Hambamu berjaya melakukan sholat tahu. Hambamu telah memberikan apa yang kau minta, ya Allah. Maka, mana boleh. Nanti Allah akan jawab. Bila kamu mampu sholat. Tadi baru, ya Allah. Kamu mampu itu karena aku mampukan. Kalau aku tak beri kamu kemampuan berdiri, kamu tak boleh berdiri. Kalau aku tak beri kamu kemampuan untuk bercakap, kamu tak boleh cakap. Kamu lemah. Kejayaan kamu itu karena aku tolong 100%. Selepas kamu berjaya melakukan surahku, kenapa kamu mengklaim amalan kamu itu milik kamu? Kenapa kamu tidak serahkan kepada aku? Sepatutnya selepas beramal, kamu tidak boleh mengklaim itu amal kamu, tapi dah kamu syukur kepada aku, meningkatkan syukur kepada aku, karena aku telah tolong kamu. Orang yang mengklaim amalnya, nanti timbul ujub. Nah, ini lagi. Kalau dia buat bukan karena Allah suruh, tapi karena orang suruh, namanya riya. Tengok. Atau mungkin sum'ah. Selepas beramal lalu dia mengklaim itu kehebatannya, nah itu ujub. Kembalikan pada kita tak pernah mampu buat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Sebab itu kalau kita berjaya melakukan suruhan, berjaya meninggalkan larangan, syukurlah pada Allah. Nampak pertolongan Allah sangat besar sehingga kita bersyukur. Bukan nampak amalan. Kalau nampak amalan kita kagum. Bila kagum, timbul ujub. Kosong lagi pahalanya. Inilah. Nak jaga ikhlas tidak mudah. Tetapi bukan mustahil. Puasa bila dihayati betul-betul mampu memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk ikhlas dalam beramal. Nanti kita akan sampai ke sana. Akan sampai ke sana. Ke kajian kita insya Allah. Bila Allah izinkan. Bila izinkan. Jadi, Mas Fi Ramadan, kita bukan hanya berazam untuk meningkatkan amal soleh, tapi juga ingin meningkatkan keikhlasan. Membuang jauh-jauh, mengeluarkan jauh-jauh dari hati kita apa yang menjadi lawan ikhlas. Apa musuh ikhlas? Riya, sum'ah, ujub. Ada 3 itu musuh ikhlas. Secara umum musuh ikhlas ada 3. Riya, sum'ah, ujub. Dan akhir zaman ini tidak mudah jamaah sekalian untuk ikhlas. Tidak mudah. Saya yakin memang tidak mudah, sangat susah. Ikhlas dalam beramal dengan meluasnya teknologi telekomunikasi, kemudahan apalagi makhluk yang bernama handphone ini. Hati-hati, cabaran untuk kita ikhlas sangat-sangat. Sedangkan amal yang tak ada ikhlas macam jasad tak ada ruh, bangkai namanya. Jangankan amal yang kecil, amal sebesar mati syahid pun, dermawan yang terkenal sekalipun, tidak mampu membolehkan dia pengamal masuk surga, bahkan dihumban dalam neraka karena tidak ada keikhlasan. Dan yang menilai kita ini ikhlas atau tidak,
Bukan pengakuan kita, bukan klaim kita, tapi penilaian Allah sendiri. Ini yang. Jadi kita sentiasa ingat Allah memperhatikan hati kita. Setiap kita beramal, Allah perhatikan dalam hati itu. Itu kena sampai kita menjaga amalan kita itu menepati syariat Rasul. Ingat, hati adalah kita jaga. Jamaah sekalian. Ya, sebagai siri pertama, jika diizinkan nanti ada siri berikutnya, jika ada Allah izinkanlah. Mudah-mudahan memberikan pengajaran pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Mari kita baca. Mari itu dengan bacaan Al-Baqarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.